Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkanlah nama saya Mukrondi. Saya akan membahas terkait dengan MSDM. Apa itu MSDM? M yang pertama adalah manajemen, S-nya adalah sumber, D-nya adalah daya, M yang kedua adalah manusia. Yang pertama dikatakan manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen itu ya dengan kata lain to manage, yang artinya adalah mengatur. Lalu apa yang diatur? Berbicara apa yang diatur, tentu ya kita harus mengetahui dulu apa objeknya. Ya. Kalau objeknya organisasi, tentu yang diatur nanti ada 6M1I tentunya. 6M1I. Ya, salah satunya adalah manusia, ada mesin, ada material, ada pasar, ada modal, ya. Kemudian informasi juga perlu diatur. Ya, ini kalau berbicara apa yang diatur. Lalu siapa yang mengatur? Berbicara siapa yang mengatur juga kita harus mengetahui ya apa objeknya. Kalau objeknya keluarga, tentu yang diatur adalah anak-anak, istri, keuangan, lingkungan, dan seterusnya. Kalau kita objeknya adalah organisasi, tentunya juga yang saya katakan tadi, ya, berarti yang mengatur adalah seorang manajer atau pimpinan. Berarti tadi kalau objeknya adalah keluarga, yang memimpin adalah orang tua, dalam hal ini ayah. Jika ada, jika tidak ada ibu, ya. Jika ayah ibu tidak ada, maka anak yang paling besar. Ya, itulah ya berbicara siapa yang memimpin. Lalu berikutnya, kenapa harus dipimpin? Kenapa harus diatur? Ya, tentunya ya setiap orang memiliki harapan, setiap orang memiliki tujuan. Oleh karena itu, ya tentu agar tujuan, agar harapan dapat tercapai dengan baik, ya tentunya harus diatur, harus dimanage dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan manajemen. Ya. Jadi gampangnya atau mudahnya, lebih mudahnya untuk mengingat manajemen itu adalah mengatur. Lalu berikutnya adalah sumber. Yang dimaksud dengan sumber itu adalah sarana prasarana yang dimiliki. Ya, kalau kita berbicara organisasi berarti organisasi. Ya, kalau kita berbicara perusahaan berarti perusahaan. Oleh karena itu, sumber yang dimaksud adalah sarana prasarana yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian daya. Daya yang dimaksud itu adalah kekuatan-kekuatan yang ada di dalam sarana, yang ada di dalam sumber yang dimaksud. Ya. Jadi kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam sumber-sumber yang dimiliki, itulah yang dimaksud dengan daya. Nah, kemudian manusianya adalah kita, ya, sebagai orang yang mengatur tentunya. Kita sebagai orang yang mengelola tentunya, dan juga mereka, ya, orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita. Itulah yang dimaksud dengan manusia. Dengan demikian bahwa, ya, manusialah yang mengatur. Ya, adanya sumber-sumber dengan kekuatan yang dimilikinya. Ya, tentunya ya, apapun objeknya. Ya, baik itu keluarga, perusahaan, organisasi, dan seterusnya. Nah, itulah kita berbicara terkait dengan MSDM. Kemudian bahwa tadi dikatakan manajemen itu artinya adalah mengatur. Lalu ada fungsi daripada manajemen. Ya, ada dua fungsi. Yang pertama adalah ada fungsi manajerial.
Apa fungsi manajerial itu? Fungsi manajerial itu adalah fungsi yang harus ada, fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Ya, itu disebut dengan fungsi manajerial. Jadi fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer sebelum melakukan fungsi operasional disebut dengan fungsi manajerial. Baik, lalu ya, salah satu yang termasuk fungsi manajerial itu adalah perencanaan. P-nya adalah perencanaan. Ya, apa itu perencanaan? Perencanaan itu adalah sebuah langkah awal yang dilakukan oleh seorang sebelum melakukan aktivitas itu. Itulah yang disebut dengan perencanaan. Lalu, ya, selain perencanaan, yang termasuk fungsi manajerial adalah organizing atau disebut dengan pengorganisasian. Apa pengorganisasian itu? Pengorganisasian itu, ya, kalau kita berbicara organisasi atau perusahaan itu adalah pembagian tugas, pembagian job desk. Ya, itulah yang dimaksud dengan pengorganisasian dan biasanya digambarkan dalam struktur organisasi. Ya, makanya kalau nanti masuk ke sebuah organisasi atau perusahaan, kemudian kita melihat di sana terpampang ada struktur organisasi, ya, itu adalah sebuah gambaran, ya, gambaran aktivitas yang ada di dalam sebuah perusahaan, sehingga ya orang bisa melihat siapa pimpinannya, siapa wakil pimpinan, ya, dan seterusnya.